Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guntur Harmawan, NIM 4412201044 dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Tiwi Gustrianingsih. Saya ingin mempresentasikan kegiatan praktik magang industri saya periode pertama di PT Mitra Karya Terkini. Adapun topik dari presentasi ini yang pertama ialah menjelaskan nama perusahaan, kemudian bidang bisnis perusahaan secara umum dan sejarah singkat perusahaan. Yang kedua, penjelasan bidang atau divisi penempatan magang dan fungsi dari bidang tersebut di perusahaan. Yang ketiga, deskripsi kegiatan magang. Dan yang keempat, kesalahan dan kekurangan selama magang. Yang pertama ialah gambaran umum perusahaan. PT Mitra Karya Terkini merupakan perusahaan suplemen power yang bergerak di bidang jasa pembangunan kapal dengan tujuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. PT Mitra Karya Terkini berdiri sejak Juli tahun 2022 dan mulai aktif beroperasi pada bulan September tahun 2022. Sebagai subkon dari PT KTU Shipyard, PT Mitra Karya Terkini fokus pada pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan kapal. Dengan direktur utama dari PT ini ialah Bapak Setiawan. Ruang lingkup dari perusahaan ini meliputi seluruh kegiatan fabrikasi kapal yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan pada kapal. Secara lebih detail, ruang lingkup perusahaan ini meliputi antara lain pekerjaan steelwork, pekerjaan blasting painting, pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan kemudian carpenter, fabrikasi rem door, dan juga launching. Visi dan misi dari perusahaan ini ialah visinya menjadikan perusahaan ini jasa konstruksi kapal terbaik di Indonesia dengan memberikan kepuasan pelanggan melalui pelayanan dan hasil kerja yang berkualitas. Untuk misinya yang pertama ialah mendorong terciptanya budaya kerja yang baik terkait kualitas dan on-time delivery. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya khususnya untuk siswa-siswi yang baru lulus sekolah. Dan yang terakhir, memberikan manfaat yang terbaik kepada karyawan, rekan kerja, dan pemegang saham. Itu topik pembahasan yang kedua yaitu divisi penempatan. Di PT Mitra Karya Terkini, saya ditempatkan di Departemen Project dan untuk lokasi PT-nya berada di PT KTU Shipyard Sekupang 1 yang berada di Jalan RE Marta Dinata kilometer 2 Sekupang Batam. Adapun fungsi penempatan saya pada Departemen Project yaitu untuk membantu manajer dalam memonitoring pembangunan kapal dan juga membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di office. Yang ketiga, deskripsi kegiatan magang. Selama saya magang di PT Mitra Karya Terkini, saya sudah dilibatkan dengan beberapa proyek. Yang pertama yaitu proyek membuat drawing furniture untuk proyek carpentry pada Gearless Hull 1952 dan 1955. Adapun proyek selanjutnya yang saya ikut dilibatkan yaitu membuat MTO piping untuk oil bars Hull 2141 dan 2173. Aktivitas atau tanggung jawab harian. Yang pertama adalah monitoring progres pembangunan kapal. Yang sehari-hari saya kerjakan atau yang menjadi tanggung jawab saya ialah ini monitoring progres pembangunan kapal ini, yang dimana tugas saya memonitoring progres dari kapal seperti apa saja yang sudah di erection, apa saja yang sudah dikerjakan, dan apa saja perkembangan dari kapal tersebut. Dan kemudian saya dokumentasikan dan saya report pada manajer saya. Selain itu juga saya sebagai penyam
Saya juga menyampaikan pesan dari eh, supervisor apa saja yang dibutuhkan dan apa saja hambatan yang dihadapi di lapangan. Dan yang kedua yaitu monitoring klaim borongan. Eh, Monitoring klaim borongan ini eh, tidak dikerjakan sehari-hari, tetapi bisa dibilang saya mengerjakannya 2 sampai 3 kali dalam 1 bulan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi kapal guna kebutuhan WDR. Ini Dokumentasi ini digunakan untuk work done report yang mana kapal didokumentasi jika sudah di launching. Dan yang keempat ialah kesalahan dan kekurangan. Selama saya magang di PT Mitra Karya Terkini, saya merasa kesalahan yang saya alami yaitu saya terlalu fokus kepada satu supervisor, yang mana seharusnya saya bisa lebih berbaur dengan supervisor lainnya untuk menambah ilmu dan wawasan saya. Adapun kekurangan yang saya rasakan yaitu kurangnya ketelitian dalam membaca gambar dan data sehingga terkadang harus melakukan perevisian. Seperti waktu awal-awal saya magang, saya diberikan data untuk diinput. Kemudian karena kurang teliti, saya harus merevisi terus hingga benar. Setelah beberapa bulan, saya belajar dan kemudian meningkatkan ketelitian saya dalam membaca gambar dan data. Dan sebelum saya serahkan dokumen tersebut, saya akan melakukan pengecekan ulang sebagai antisipasi agar tidak terjadi kesalahan lagi. Selain itu, saya juga lebih sering berbaur dengan supervisor lainnya untuk menambah ilmu dan wawasan saya. Sekian presentasi singkat dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.